Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai buku Memberi Setangkai Perubahan. Kemarin kita sudah bahas mengenai sekilas isi buku ini dengan membacakan kata pengantar. Sekarang saya ingin secara berurutan, nanti entah sampai pertemuan yang keberapa, kita akan mulai dari halaman 1. Kita mulai. Perubahan merupakan istilah yang memperlihatkan perbedaan sesuatu pada saat tertentu dibandingkan saat sebelumnya. Dalam perspektif Islam, perubahan sangat dianjurkan untuk diwujudkan, yaitu perubahan menjadi sesuatu yang semakin baik. Ketika istilah perubahan diberi tambahan istilah setangkai, maka muncul istilah setangkai perubahan yang dapat dimaknai sebagai perubahan yang dapat diberikan kepada siapapun untuk dikembangkan hingga menjadi berpuluh-puluh tangkai perubahan. Selanjutnya, saat istilah setangkai perubahan diberi tambahan istilah memberi, maka muncul istilah memberi setangkai perubahan yang dapat dimaknai sebagai tindakan seorang muslim menyerahkan sesuatu yang berharga, yaitu setangkai perubahan agar sesuatu menjadi semakin baik, agar umat menjadi semakin baik. Memberi setangkai perubahan tidak hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh internasional atau nasional, melainkan dapat pula dilakukan oleh tokoh-tokoh lokal. Seperti pertama, seorang muslim bernama R. Sosrowarjoyo yang saat menjabat sebagai kepala desa Karanganyar, Kecamatan Peturuh, Kabupaten Purworejo antara tahun 1945 sampai 1977. Pada tahun 1947 berhasil memberi setangkai perubahan. Ia membujuk para pemilik tanah sawah di desanya untuk melakukan gerakan sosial berupa penyerahan hak garap atas tanah sawah kepada pemerintah desa Karanganyar untuk nantinya hak garap tersebut diserahkan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ketentuan yang disepakati saat itu adalah kewajiban menyerahkan 90 ubin hak garap atas tanah sawah untuk setiap 250 ubin tanah sawah yang dimiliki, atau menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 90 per 250 bagian tanah sawah yang dimiliki. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan ini terus dipertahankan oleh masyarakat desa Karanganyar hingga saat ini yang dikenal dengan istilah tanah buruan. Kedua, seorang muslim bernama Nisro yang saat menjadi kepala desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, berhasil memberi setangkai perubahan. Ia membujuk warganya untuk membangun hutan rakyat, yaitu hutan yang ada di tanah milik rakyat, untuk merespon topografi desanya yang terjal dan bergelombang. Hutan rakyat ditanami dengan kayu albasia atau sengon yang dapat dipanen secara berkala, yang di sela-selanya ditanami salak yang juga dapat dipanen secara berkala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutan rakyat tetap dipertahankan oleh masyarakat desa Kalimendong hingga saat ini, karena selain bermanfaat secara ekonomi, juga memberi manfaat secara ekologi, khususnya dalam hal konservasi tanah. Dengan demikian, tindakan memberi setangkai perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh R. Sosrowarjoyo dan Nisro relevan dengan pepatah "Make change, make a gift", yang terjemahan bebasnya adalah "buatlah perubahan sebagai hadiah". Pepatah ini layak disampaikan kepada siapa saja yang ingin dan berkenan melakukan perubahan, yaitu perubahan yang mengarah pada sesuatu yang semakin baik. Setiap manusia perlu berubah karena perubahan ke arah yang semakin baik merupakan hadiah yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia sesungguhnya memiliki misi perubahan. Ia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengajak manusia merubah pemikiran, sikap, tindakan dan perilakunya dari jahiliyah atau sifat bodoh ke islami. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia sekaligus merupakan pertanda bagi manusia untuk berkenan berubah menjadi islami, yaitu menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apabila suatu kaum tidak bersedia berubah menjadi lebih baik dengan menjadi islami, maka kaum tersebut akan mengalami ketidakbahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengganti kaum tersebut dengan kaum lain yang lebih baik.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, itulah kamu diseru agar membelanjakan harta kamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya kekikiran bagi dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, sedang kamu kikir. Karena kamu berpaling, niscaya Ia Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Mereka tidak akan serupa denganmu. Quran surat 47 ayat 38. Dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berubah, yaitu dari orang yang kikir atau pelit menjadi orang yang dermawan atau filantropis. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang bersedia menjadi Islami sepanjang kedermawanannya tersebut ia persembahkan sebagai bentuk bakti atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang ini, tindakan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mencontoh keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin. Demikian sahabatku sekalian, kita akhiri dulu pertemuan kedua hari ini. Besok kita akan lanjutkan. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.